Oke, jadi hari ini gue kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu OG dari kripto juga ya, Bro Lawrence, co-founder dari Nobi. Nah, boleh ceritain sedikit nggak Bro? Kan dulu kan lu kan co-foundernya Loket juga, jadi buat teman-teman mungkin semuanya lebih kenal Loket kali ya. Oke. Jadi ceritain gimana tuh awal-awal, mulai ke dunia startup? Kalau startup sih sebenarnya dulu gue tinggal dulu kan di US, Iya. ya kan. Dulu di US juga pernah bikin startup juga, namanya e-event dulu. Iya. Nah, terus kemudian ya waktu itu e-event tapi marketnya untuk US, ya. Waktu itu we're trying to beat Eventbrite. Oke. And of course Eventbrite, ya we all know, right? Iya. Gitu kan di situ. Ya. In the end sih we got acquired juga, yang waktu itu kita jual, exit. Tapi kan waktu itu pasarnya masih lokal, ya, hanya di beberapa state di US, ya. Kemudian kita lihat di Indonesia ini sebenarnya same opportunity, ya, cuman solusi yang dibutuhkan beda. Oke. Nah, kita lihat waktu itu Indonesia seperti apa pasarnya, dan kita lihat Indonesia itu butuh banget digitalisasi. Ya, mungkin waktu itu sebelum Loket datang, Indonesia itu semuanya masih very manual. Ya, nah kita di situ kita berusaha untuk ngelihat bagaimana teknologi itu bisa bikin event industry grow, ya. Dan itu mungkin dulu kita mulai ya udah lama, ya udah 2010, 2011, ya dari yang orang beli event masih harus ngantri, nggak ada yang beli online, sampai akhirnya ya we all know lah. Sekarang udah ada bilang bisa sampai ada istilahnya ticket war ya. Iya. Ya, so I think in the end ya itu ya positive impact-nya yang di in the end ya the industry grows, orang bisa lebih nyaman mau beli tiket, ngalamin experience yang nggak cuma lebih enak tapi juga lebih aman juga, ya. Gitu kan sekarang orang nggak ada yang takut misalnya mau nonton konser. Dulu tuh banyak tuh mungkin kasus-kasus orang-orang kalau ke konser itu kayak overcrowded ya, karena tiketnya nggak terkontrol, akhirnya overcrowded, langsung sampai ada yang pingsan, sampai ada apa. Nah, dengan sistem tiket yang bagus, itu semua jadi aman. Coba kita mungkin tarik sedikit ke belakang ya. Kan Bro Lawrence sekarang dikenal sebagai ibaratnya serial entrepreneur ya. Jadi udah pernah bikin beberapa perusahaan, udah exit di yang perusahaan US juga. Udah exit juga Bro di Loket ya. Dan Udah exit, dan ya. sekarang bikin company baru, Nobi. Yes, ya. Tapi have you always been this entrepreneurial dari dulu? No, Oke, jadi dulu backgroundnya gimana tuh sebelum mulai usaha pertama? I was a total geek, right? So dulu gua kuliah computer science, Oke. right? So never I imagine that I will be doing something like this. Ya, jadi dulu kelihatannya ya udah kalau jadi itu ya programmer. Dulu mimpinya nggak muluk-muluk. Wah, kalau bisa jadi programmer di software yang orang-orang kenal tuh kayaknya udah keren deh, gitu kan? And then ya kerja aja, ya. So dulu sih kayak gitu ya. Jadi mimpinya dulu software engineering? Oh iya, software engineer ya jadi software engineer aja gitu kan. Kalau misalnya bisa bikin atau jadi programmer aja lah, not even finding something ya. Iya, gitu. kerja di FANG companies gitu udah. Iya, kerja di apalah, mungkin di Google atau Microsoft pada saat itu ya. Itu kayaknya udah, wow, itu goal yang menarik aja sih pada waktu itu. Nah, kalau misalnya gue tanya sendiri, dari segi udah bikin banyak produk nih, apa hal utama yang bisa bikin bisnis itu acquirable? Bisa orang tuh mau beli bisnis yang punya enterprise value. Apa yang bedain bisnis yang kecil sama bisnis yang bisa dijual kayak Loket? Oke, mungkin pada intinya adalah impact ya. Ya, impact-nya seperti apa. And of course dari impact ini nanti kita bisa lihat turunannya apa ya gitu kan. Tapi paling pertama adalah impact-nya dulu. What problem are you solving? Ya. Maksudnya bisnis bisa menghasilkan duit itu pasti karena ada problem yang di-solve dong. Orang mau pakai, nggak cuma mau pakai, mau bayar, ya kan? Entah mau bayar atau mau apa, tapi orang itu kalau ada problem yang di-solve pasti akan itu jadi ada value-nya, ya. Jadi mungkin yang pertama kali yang selalu kalau misalnya orang mau bikin startup gitu, pengalaman kita dulu adalah jangan teknologinya dulu, jangan solusinya dulu. Problemnya dulu apa gitu. So kalau misalnya problemnya udah jelas, ada tesisnya, nah itu yang kita bikin solusinya dari situ. Kalau menurut lu untuk orang-orang kan banyak teman-teman di sini mungkin yang mau mulai usaha ya. Gimana cara mereka find the product market fit pertama kali itu? Jadi mungkin kembali lagi dulu pengalamannya dulu kan I was a programmer ya, software engineer lah ya kan. Kita as a geek, I love building things. Ya. Mungkin kita pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu kan. Ada solusi apa? I remember one of my very first project itu dulu misalnya kita bikin Android app. Ya, dulu
kita bikin tuh Android app seperti apa. Waktu itu Android masih baru banget, Android versi 1.0. Sebelumnya Cupcake, gue bahkan lupa sebelum Android. Kalau sekarang kan udah apalah Oreo apa yang belakang-belakang kan. Ini sekarang dulu Android Cupcake itu dulu yang pertama banget tuh. Nah waktu dulu bikin itu, kita bikin solusinya dulu, aplikasinya dulu. Orang mau pakai apa enggak, gue udah happy, soalnya gue bisa bikin. Ya kan? Yang penting bikin dulu. Yang penting bikin dulu, gitu kan. Terus habis itu mati-matian, ayo pakai dong, gitu kan. Ya kan? Nah, I think that's the wrong way to build business. Ya, if you want to build business, if you want to build startup, ya kan? Kalau kayak gitu gimana mau product market fit, lu bikinnya buat lu sendiri, ya kan? You don't even know siapa yang mau pakai, gitu kan? Jadi mesti lihat dulu marketnya seperti apa. Ya. Nah, ini gue ada pertanyaan menarik. Kan berhasil exit Loket, waktu itu dijualnya ke siapa? Kalau Loket dulu dijual ke Gojek ya, pada saat itu ya. Gojek and now Goto. Ya. Gojek acquire itu bisa di-spill nggak tuh? Nggak bisa? Confidential? Nah, that's confidential lah. Nah, tapi intinya pasti itu jumlah yang sizable. Pertanyaan gue satu. Waktu itu kenal kripto dari kapan? I know crypto 2010, 2011. Jadi benar-benar OG banget, dulu banget ya? Yes, early ya. Not as Bitcoin that we know. Tapi mungkin pada saat itu benar-benar Bitcoin sebagai teknologi. Ya. I used to work for a company namanya BitTorrent. Ya, BitTorrent, I don't know, maybe you're too young for that, maybe, I don't know ya. Tapi I'm sure a lot of people know. BitTorrent itu untuk file sharing. Gitu. So it's the similar kind of technology yang dipakai sama Bitcoin, and that's how I got in early. That's how I know. 2010 2011 berarti. 2011 I started Bitcoin mining. Itu yang jadi taunya dulu dari forum-forum. Ini paralel sama lagi ngerjain Loket berarti? Apa? Enggak, Loket slightly after that. Jadi kripto dulu. Kripto dulu. Baru bikin Loket. Iya, actually enggak, dulu Bitcoin mining itu dulu just a hobby. It's a hobby. Mungkin kalau sekarang anjir masa hobinya mining ya kan. Kan apalagi sekarang alatnya sendiri mahal banget ya kan. Sekarang kan ya, and if you want to do it properly, scale it, ya itu susah banget. Tapi pada waktu itu I scale it. Komputer rumah bisa kan Pak? Komputer rumah. Dulu I scale it ya tadinya cuma pakai laptop pribadi, laptop kantor, PC lagi gitu. Jadi kayak komputernya banyak aja gitu kan. Dan itu pada saat itu ya lumayan menghasilkan ya kan. Cuman pada waktu itu motivasinya masih bukan untuk mining, untuk scale it ya gitu. Tapi pada waktu itu untuk ngeliat ini teknologi bisa kayak gimana sih. Dan dulu bisa gitu. Itu dulu mining bisa puluhan Bitcoin itu per hari ya. Gitu. Terus dijual itu? Dijual. Ya, itu kesalahan pertama ya. Dijual gitu kan. Tapi ya it's okay gitu. Pada waktu itu kan ya, motivasinya cuma bisa kayak gini. Coba jual. Bisa dijual. Lumayan nih. Balik listriknya. Gitu kan. Ya pada waktu itu kan motivasinya nggak bakalan mikir kalau Bitcoin akan seperti ini gitu kan. Motivasinya benar-benar I run the mining, I support the network, wah keren juga ini global ya, gitu bisa kirim-kiriman, gitu. Ada walletnya, walletnya nambah, wah penting juga nih private key, maksudnya benar-benar yang motivasinya seperti itu. Jadi gitu. Tertarik karena justru teknologinya, karena banyak orang yang masuk ke kripto, pikirnya cuma gue mau cuan di sini, mau untung. Ya pas saat ini kan cuan, saat ini ada harganya Bitcoin. Pada dulu saat itu nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu maksudnya jual 100 Bitcoin juga dapat apa? Bayar listrik aja nggak nutup. Pertanyaan gue gini, lu kan kenal kripto udah lama, bahkan udah mining tuh, udah coba mining, udah tahu teknologi dari 2011. Berarti kan along the way juga mulai invest dong? Yes. Di berbagai macam cryptocurrency, di Bitcoin dan lain-lain. Pertanyaan gue satu, lu kan berhasil jual Loket di harga yang substantial. Why create another company? Iya, kenapa ya? Kenapa bikin perusahaan baru? Sometimes I even kan ask bisa, myself that question ya. Kan bisa aja abis Loketnya exit kan, beli Bitcoin udah selesai. Taruh ETH aja staking di Lido beres gitu. Iya, ya sekarang udah ada Lido ya, very easy. Ya, tapi that's a very good question. Even ya gue sendiri pun juga gue suka kadang bertanya juga ya gitu kayak, lu cari susah sih bikin perusahaan seperti ini ya kan? Staking aja selesai ya kan? Staking aja selesai atau ya kasih aja kayak yang lain ya kan taruh di Ronald Capital ya kan. Taruh di Ronald Capital beres gitu kan gitu. Tapi mungkin ada itch ya. Mungkin pada akhirnya ya gitu. Jadi setelah that one jadi even waktu Loket kita
selesai itu pun gitu kan, gue juga waktu itu ada perusahaan lain juga, ada software agency, ya kan. Dan software agency itu ya something yang gue ngerasa kayak, oh that's probably not my passion gitu. Long story short itu terus berjalan, tapi I no longer run that. Ya, tapi waktu itu muncul itch baru gitu. Now what gitu kan? And I've been in love with crypto for a while, ya kan. Tahu Bitcoin dari agak lama, lalu ya tapi nggak pernah masuk gitu. Nah mungkin waktu itu ya salah satu yang encourage me untuk do something itu Pak Oscar. Bro Oscar kan itu kebetulan kita juga emang kenal udah lama, ya tapi dia selalu encourage gitu. Kenapa kamu nggak bikin sesuatu di kripto juga? Gitu, ya kan? Dan waktu itu emang ekosistem masih kecil kan. Ya, mungkin sekarang ada banyak perusahaan, ya nggak banyak banget, tapi jauh lebih banyak dibanding pada saat itu. Ya, pada waktu itu. Jadi waktu itu ya salah satunya adalah ya oke lah, cobalah gitu kan. Problem apa yang mau di-solve, solusinya apa. Nah itu evolusi gimana kan? Gue kenal Nobi ini udah cukup lama kan. Dari awalnya kan arahnya mau ke exchange tuh. Dulu, sebelum itu bahkan awalnya namanya Honest Mining. Ya, dulu itu awalnya bukan exchange ya. Waktu itu dulu sebenarnya kita simply mau jadi raja staking ya waktu itu. Rajanya staking pada waktu itu. Sesimpel itu ya. Karena kita ngelihat waktu itu di Indonesia semuanya exchange. Ya, kita lihat kalau di luar exchange apa nih ya? Of course ada mining, ya kan? Tapi kemudian mau proof of stake. Berarti siapa yang bisa bantuin bikin proof of stake? Nah, di situ yang kita lihat kayak kalau gitu kita cobalah kita jadi rajanya di situ. Ya kan? Kita coba rajanya di situ lumayan dan kita growing quite well, ya kan? Kita dulu jadi early validator di beberapa chain. Lalu kemudian ya dari situ terus bertumbuh ya. Orang butuhnya apa? Ya lagi problemnya apa kita coba solve. Nah, orang staking, orang tertarik dengan staking tapi nggak bisa. Berarti kita juga bisa bantu orang untuk beli kriptonya juga, ya kan? Investasi jangka panjang. Selain staking ada apa? Wah, ada DeFi. Kita coba bantuin juga gimana orang bisa masuk ke DeFi. Kesusahan, waduh, gimana caranya solvingnya? Ya, mungkin di sini ada expertise yang kita coba bangun. Kita coba bantu orang-orang yang mau masuk ke kripto, tapi nggak ada waktu. Kadang bukan masalah nggak tertarik atau kurang pinter ya, kadang nggak ada waktu. Sesimpel itu. Nggak ada waktu ya? Nggak ada waktu. Ya kalau orang nggak ada waktu, terus gimana caranya mereka bisa manage kriptonya mereka daripada didiamin terus gitu kan. Tadi lo bilang masukin Lido aja ya kan, STIT very simple solution gitu. But ya itu mungkin kalau untuk yang pintar-pintar lah atau banyak waktu ya. Tapi kalau yang orangnya ada waktu mungkin susah manage-nya ya kan. Sekarang Lido mungkin 3 bulan dari sekarang tiba-tiba udah something new, right? I mean Lido is not that old juga loh ya kan. Setuju. Menarik. Jadi Nobi itu basically seperti asset management gitu. Yes. Jadi mungkin bisa dibilang kita mau arahnya sekarang kalau setelah dari evolusi itu, ujung-ujungnya kita mana adalah kita bantu orang manage it ya. Karena mungkin salah satu visinya yang sebenarnya nggak berubah dari awal adalah crypto for everyone. Crypto for everyone. Crypto for everyone. Itu dari awal kita berdiri adalah kita mau bikin kripto ini bisa jangkau semua orang. Jadi gimana gitu. Non trader pun juga harus bisa. Jadi onboarding orang yang retail yang mau masuk ke kripto, lalu bantu mereka yang untuk nggak ngerti produk staking untuk bisa dapetin yield lah dari mereka punya kripto gitu. Dan nggak cuma retail, kita lihat juga institusi. Ya kan, kalau kita mau bicara tentang market dan kalau kita lihat kripto nih, dari yang dulu gue nganggap Bitcoin gak ada harganya, sampai yang sekarang kripto ini sangat berharga, Bitcoin especially, ya kita lihat sebenarnya sama seperti emas itu baru tumbuh setelah institusi masuk. Setelah ETF-nya ETF Gold. Masuk, GLD, right? Jadi sebenarnya hal yang sama juga pasti buat saya pribadi pasti akan terjadi. Tapi target Nobi apakah ke luar negeri, institusi yang luar negeri, apakah di lokal nih? Karena kalau lokal ya kita pasti sama-sama tahu lah. Ngomong mereka taruh balance sheet di Bitcoin di balance sheet-nya itu something yang gila gitu. Maksudnya mereka something yang gila. Pikirnya konyol kan biasa. Dan jarang kan institusi yang hold crypto mereka punya balance sheet. Sebenarnya masih sama seperti di US. Di US pun juga yang megang crypto in the balance sheet juga masih hitungannya masih dikit. Tapi ada. Indonesia kayaknya TBK nggak ada loh. Indonesia TBK belum ada. Belum ada ya? Jalannya belum ada.
Jalannya belum ada. Jalannya belum ada. Oke. Itu yang kita juga berusaha solve juga. Oke. Bagaimana ini nanti di Indonesia semua, ya kan, crypto for everyone. Everyone nggak cuma kita-kita, nggak cuma manusia, orang personal, tapi juga sebenarnya gimana in the grand scale ya. Itu nanti TBK mereka juga bisa melakukan apa yang MicroStrategy atau Tesla, ya kan? Kalau di Amerika mungkin ada Grayscale, ya kan? Gimana TBK Indo juga bisa melakukan itu. Oke. Ini menarik banget sebenarnya, karena apa yang waktu itu lu lihat berbeda dari industri asset management staking ini dengan exchange. Kenapa tadi bilang nggak mau perang nih di exchange ini? Kenapa? Bukan nggak mau perang ya, cuman industri ini tuh masih kecil. Oke. Sebenarnya, ya kan, kalau kita cuma fokus di sini, ya kan, imagine kalau misalnya semua startup itu nggak ada startup yang doing logistics, semuanya bikin e-commerce aja, ya kan, semuanya pengen jadi the next Tokopedia misalnya kan, atau Lazada gitu, ya udah kan, semuanya fokus di situ. Tapi ya, misalnya sekarang tiba-tiba muncul social commerce, ya kan, yang sekarang lagi rame gitu. Lalu kita juga lihat logistik pun juga sekarang macam-macam, ya kan. Ada logistik juga sekarang kita lihat ada yang cold chain, ya kan, yang berusaha bikin yang logistik buat barang-barang yang semuanya harus ada pendinginnya, gitu kan. Jadi kita lihat sebenarnya industri ini akan terus grow selama ada yang push. Oke. Gitu. Kripto kalau semuanya fokusnya hanya di exchange, ya sebenarnya akan jalan di tempat aja, akan seperti itu. Marketnya pun juga ada ini, yaitu mungkin marketnya adalah market trader. Gitu. Ya kembali lagi ke tesisnya, kalau kita mau for everyone, ya kita harus try to do something different. Solving untuk market yang berbeda juga. Iya, karena nggak semua orang bisa jadi trader juga kan. Nggak semua orang punya waktu untuk ngurusin begituan kan. Ya, gitu kan. Ya mungkin sekarang ada akademi kripto berusaha solving that juga kan, supaya orang-orang juga bisa ngerti. Tapi mungkin orang-orang yang di situ pun juga lama-lama juga ibaratnya itu saya lihatnya ada mungkin seperti itu ya, seleksi alam ya. Iya. Seleksi alam gitu, which is saya percaya itu juga kan gitu, ada seleksi alamnya, nggak semua orang itu cocok. Setuju. Gitu, jadi trader, nggak semua orang itu cocok untuk kripto. Nah, gimana cara kita besarkan market ini? Biar semua even nyokap lu, even grandma lu bisa, nenek lu bisa beli Bitcoin dan bisa dapat bunga gitu. Yes, exactly. Karena kita lihat sebenarnya kayak kita bilang, oh ya kripto mainan anak muda, mainan, ya kan? Ya, itu juga yang gimana kalau ini kita bisa keluar jangan cuma mainan aja, ini bisa jadi benar-benar investment aset gitu. I think kita berdua sih pasti agree ya. Bitcoin itu aset kelas yang sangat bisa untuk jadiin investasi gitu. Tapi selama kita masih ngomongnya mainan-mainan gitu kan, ya spekulasi gitu ya itu berarti industri kita emang masih belum bisa grow out. Gitu. Let's grow out from that. Jadi strategi di Nobi sendiri adalah mengumpulkan aset dari institusi maupun nanti ke depannya mungkin di retail untuk di stakingin di berbagai macam protokol ya. Yes. Dan maksudnya protokol. Jadi kita bisa lihat staking sendiri kan itu mungkin bisa dibilang base-nya lah ya, base layer-nya ya staking ya kan. Kemudian kita lihat DeFi. Ya, DeFi sendiri pun juga sebenarnya ada banyak sekali ya. Dengan potensi dan resiko sendiri-sendiri. Betul. Ya. Lalu kita sekarang lihat ada RWA, real world asset. Ya, RWA ini sebenarnya belakangnya juga macam-macam. Ada yang bahkan government bond, ya kan, real estate, gitu. Atau mungkin bahkan ya belakangnya juga yang tadi staking yang ditokenize, ya kan, misalnya seperti Lido itu, STETH itu. Jadi ini kan sebenarnya menarik sekali dan ini I think we're just getting started nih. Di RWA ini. Iya, kita baru mulai nih. Jadi kan ya mendadak semua instrumen ini jadi kripto ini jadi sangat luas kan gitu. Nah, kita lihat ya oke ini kayak gini kalau kita aja diskusi juga kewalahan gitu kan. Wah, apalagi retail, apalagi institusi untuk bisa ngikutin semua ini gitu. Nah, itu yang kembali lagi problem statement-nya itu. Apa yang kita bisa lakuin untuk ngebantu orang-orang ini. Menarik. Jadi mau coba onboard sebanyak-banyaknya user possible ya? Yes. Nah strateginya buat teman-teman, berarti kan Nobi bisa generate significant alpha lah dibilangnya. Kita kalau ngomong di dunia investasi, benchmarknya di kripto agak susah sih dilawannya Bitcoin ya benchmarknya. How Nobi generate alphanya? Alpha ini kita lihatnya macam-macam ya. Alpha bisa dalam bentuk dolar, dalam bentuk fiat ya. Kalau kita orang Indonesia ya rupiah ya, rupiah gitu. Jadi kita lihat, oh bisa nggak nih kita masuk ngalahin Bitcoin?
Itu something yang kita pelajarin, ya. Kalau orang berinvestasi di kripto, itu benchmarknya ada yang benchmark lawan rupiah, ya kan? Lawan rupiah, dan ini ngelihat, oh ya, mending gua invest di Bitcoin, udah nggak gua apa-apain. Versus mungkin, oh ya, gua pengen punya mimpi, gitu kan? Pengen mimpinya misalnya kayak, kalau misalnya orang punya emas gitu, pengen punya 1 kilogram emas atau 100 gram emas. Sama, ada orang, wah pengen nih suatu waktu punya 1 Bitcoin. Gitu. Benchmarknya berarti Bitcoinnya dong. Ya kan? Dan kalau kita lihat yang orang-orang keren-keren yang sebenarnya yang investor-investor kripto jangka panjang, kebanyakan lihatnya itu sebenarnya. Ya kan? Mereka ngelihatnya adalah ya how many Bitcoin I have. 1 Bitcoin sama 1 Bitcoin, nggak dibandingin ke fiat lagi. Iya, betul gitu. Nah, itu yang kalau kita cuma lawan nilainya secara fiat gitu, itu udah banyak yang ngelakuin. Ya kan? Gitu. Dan kita ada juga kan, kita juga ngelakuin itu gitu. Tapi kita lihat sebenarnya market kita itu sebenarnya gimana ngebantuin orang-orang yang gue pengen punya 1 Bitcoin, gue pengen punya 10 Ethereum. Seperti itu. How do we manage that supaya tadi 10-nya ini jadi 11, 11-nya jadi 12, 12-nya jadi 13. Marketnya kita lihat sebenarnya arahnya akan ke sana. Tapi apalagi kalau kita percaya kripto emang here to stay, right? Di DeFi sendiri kan tapi banyak protokol risk yang mungkin bisa dibilang berbahaya ya. Jadi banyak, gue juga pernah kena pribadi. We all do, kan? How do you manage the risk dari asetnya tersebut? Even Lido pun, walaupun dia 30% market share, tetap ada protokol risk. Tetap ada resikonya. Ya mungkin itu yang gampang-gampang susah ya kan? Mungkin bagian gampangnya kita lihat aja market, ya kan? Tapi kita lihat sendiri kalau market itu sebenarnya juga belum tentu benar. Kita lihat yang paling besar kemarin Luna, ya kan? Kurang gede apa itu Luna, ya kan? Luna UST itu kurang gede apa? Ya kan, waktu itu udah top 5 kan? Ya, gua kebakar tuh di situ, Anchor Protocol habis. Anchor Protocol, ya kan? Benar-benar habis. Gitu. Jadi bagian gampangnya sebenarnya ngelihat yang gede, ya kan? Karena itu basically ya the market never lie katanya gitu ya. Tapi dari situ juga kita lihat fundamentalnya. Nah, fundamentalnya itu yang kita build in-house. Jadi tim kita emang ngeliatin gitu. Kita ada puluhan risk factor yang kita lihat gitu, mulai dari timnya seperti apa sampai bagian yang mungkin susah. Paling susahnya adalah ini protokol bisa menghasilkan yield dari mana? Katanya dari fee. Fee-nya dari mana? Ya kan? Oh, dari ini kita baca smart contract-nya seperti apa, yang di call itu ngapain? Secara bisnis kita analisa gitu kan. Ya, jadi yang dari situ yang sebenarnya dari kalau kita lihat sebenarnya di dunia tradisional itu sebenarnya udah ada. Ya kan, banyak mana analis perusahaan yang mereka ngelihat, ini mah balance sheet-nya tipu-tipu misalnya, ya kan, gitu. DeFi juga sebenarnya sama aja, ya kan? Kita lihat, dia bisa menghasilkan 20%. How? Putar-putar, ujung-ujungnya, ternyata ini duitnya dari treasury. Treasury dapat duitnya dari mana? Ternyata dari duit orang yang baru masuk gitu. Which is itu definisi Ponzi. Tuh. Nah, itu nggak gampang. Itu nggak gampang, ya kan? Gitu. Menarik. Ini coba gue tarik mundur. Pas lu pertama bikin strateginya, kan intinya mau crypto for everyone. Intinya asset management, kriptonya mau gue bungain. Kenapa akhirnya sampai ketemu ke DeFi yang orang mungkin lihatnya lebih pasif ya, di mana orang taruh ETH atau Bitcoin ke lu bungain gitu. Kenapa nggak ambil strategi lain? Contoh misalnya quants, market neutral, directional. Kayak gue kan pribadi gue directional kan. Directional, ya. Long short atau yang lain. Kenapa akhirnya ketemunya di DeFi atau karena nyamannya di sana? Jadi DeFi itu bukan kita nyebutnya itu bukan strategi. DeFi itu not a strategy. DeFi itu tempat kita deploy-nya. Karena kita percaya sebenarnya strategi kita sebenarnya bisa jalan di on-chain, di DeFi, atau di off-chain, bisa juga di exchange. Ya kan? Salah satu mungkin yang kita lakuin adalah misalnya untuk generate yield gitu kan, selain staking tadi, misalnya liquidity providing. LP bisa juga dong, kita LP misalnya di futures, ya kan, dimana itu kita juga bisa dapat yield dari situ. Nah, tapi kita ngelihat di DeFi ini kita juga bisa doing same thing, LP, dan dari situ kita bisa dapat pembagian reward yang lumayan juga. Kalau pasif hasilnya oke, tapi kalau kita aktif ternyata hasilnya bisa
jauh lebih oke. Nah itu, nah jadi di situ itu strategi kita yang kita lihat, oh oke gitu. Jadi ternyata kita bisa macam-macam nih gitu kan. Ya sering tadi instrumennya makin keren, makin sophisticated. Ya peluangnya makin banyak. Are we doing something yang bisa dibilang quant? Maybe ya. We're getting there. Kita sih sekarang masih belum berani bilang kita nih quant lah gitu kan. Tapi sebenarnya kita lakuin adalah ya kita analisa benar-benar dalam, deep. Ya. Dan approach kita karena kita ngelakuin ini, approach yang mungkin bisa dibilang berusaha besarin prinsipalnya kan dalam bentuk crypto itu sendiri, dalam bentuk Bitcoin, Ethereum gitu. Ya itu kita prinsipnya semua harus market netral. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti yang ada malah tadi 10 Ethereum-nya turun jadi 9. Nah, itu susahnya di situ. Menarik. Buat teman-teman semua mungkin yang tertarik untuk ke dunia ini, yang ke dunia kripto, mau mikir nih baru pemula masuk kripto, tapi kriptonya mau dibungain lah. Saran lu buat mereka yang baru mulai gimana caranya sih? How they start untuk masuk ke dunia ini? Mungkin paling gampang ke akademi kripto belajar, ya kan, gitu kan. Staking, mulai dari staking, ya. Network staking ya. Menurut saya mending mereka mulai kali ikut staking pool, kan staking ada banyak. Mereka mulai kemana? Staking pool is actually very good. Karena kalau direct kan belum tentu mereka punya capitalnya untuk langsung. Betul. Kan kadang ada minimum. Misalnya kayak Ethereum staking 32. Nanti mau dinaikin katanya tapi nggak tahu. 32. Nanti naik jadi 500 yang makin impossible lagi kan misalnya kan. Ya. I think mulai dari staking itu sebenarnya very good idea gitu kan. Ya of course mungkin hasilnya akan kalau dapatnya cuma segini gitu kan. Nah, tapi ya again ya, ini kan long term investor ya. Yang susah itu sebenarnya kalau in my game itu konsistensi. Ya kan? Bisa generate yield-nya secara konsisten atau enggak? Iya, itu yang paling susah. In asset management that's the hardest thing. Konsisten and scale. Ya. Gitu. Duit ya mungkin trading juga sama ya. Ya, duit mungkin 1 juta rupiah sama 100 juta rupiah aja mentalnya juga udah beda. Apalagi kalau nggak pernah pegang. Ya kan? Bisa meledak nanti bahaya. Bisa meledak ya kan. Udah sizing. Banyak yang meledak juga. Iya, sizing segala macam. Ya kalau kita di asset management sebenarnya juga sama. Ya kan? Ya. Mungkin staking lebih gampang. Ya karena staking itu mungkin beberapa faktor hilang semua kan. Karena ini basically kita pasif aja. Lu ngelihat sekarang global makro kripto ini gimana? Setelah ada banyak berita kan, jadi kemarin gua ngobrol sama beberapa market maker, lagi banyak yang concern about situasi Binance nih sekarang nih. What's your take on that? I think market sangat cautious sekarang dengan Binance ya, dengan semua yang lagi terjadi akhir-akhir ini, dengan mungkin bisa dibilang kalau kita lihatnya liquidity ya. Market liquidity is lower now. Ya. Kenapa? Karena tadi ada orang yang less trade, ya, dan itu juga terpengaruh banget dengan ya Binance yang lagi mulai dikejar-kejar kan di beberapa negara. Tuh. Tapi secara makro kita lihatnya ya sebenarnya paling simple, jangan lihat yang mereka katakan, tapi apa yang mereka lakukan. Right? Gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya lihat aja gitu kan. Jadi kita lihat the largest asset management in the world, BlackRock, bullish in Bitcoin. Mereka apply ETF Bitcoin, ya. Mereka sendiri di balance sheet juga sepertinya sudah ada. Mereka invest di Bitcoin mining company, gitu kan. Secara statement, ya dikit-dikit aja ya kan. Tapi kalau ngeliat ini aktif sekali ya rupanya gitu. Jadi sebenarnya itu yang kayak gitu yang kita mesti lihat gitu. Makronya saya lihat ya nggak akan jauh-jauh daripada itu. Lu pribadi apakah bullish on the crypto sampai 10-20 tahun lagi? Apakah ini jadi industri terakhir? Karena gue banyak ngeliat orang yang misalnya bahkan dari TradFi ke crypto ataupun yang dari dunia startup ke crypto itu biasanya go all in. Including gue sendiri gitu. Gue dulu saham banget. Gue liat crypto gue bener-bener belajar isinya apa, gue lompat 100%. Apakah lu gitu juga? Sama lah, udah basah. Udah basah sekalian aja nyemplung. Udah basah gitu, dan maksudnya Indian ya kalau lu sendiri nggak ngelakuin ya gimana lu bisa tahu apa yang dibutuhkan, apa yang bisa. Ini kan lu ngomong kalau lu sendiri nggak melakukan. Dari aset lu berapa pribadi ya, non company berapa persen sih di kripto? Pribadi. Kan katanya kalau sendiri harus ngelakuin nih, punya aset manajemen harus ngelakuin sendiri berarti ya? Iya. Berapa persen? Pribadi, yang pasti di atas 75%. Pasnya, I don't know. Ya. Gue revisi mungkin ya, itu kan total ya? Liquid?
Liquid? Iya. Oh liquid dikit, soalnya semuanya gue kerjain. Oh nggak, bukan, yang total liquid aset yang ada di kripto berapa? Oh total aset yang ada di kripto. Berapa persen? Iya, yang liquid maksudnya ya kan, I can take it out anytime within a month lah gitu lah misalnya. Berapa persen? Ya itu sekitar 70-an persen. 70-an persen? Ya 70-an persen lah. Sisanya apa? Pembagiannya itu ada apa aja? The 30%. Iya. The 30% ya basically fiat gitu kan. I also do angel investing gitu. Jadi aku emang selalu ada pegang lah gitu itu. Fiatnya sih sekarang pegang dolar ya, tetap ya. Rupiah ada, dolar ada. Dolar lebih banyak tapi? Very good question. I think 50-50 now ya. 50-50? 50-50 gitu, tapi considering untuk naikin porsinya. Fiatnya just fiat atau money market? Oh masuknya? Iya. Money market ada. Mix lah. Money market ada, bond ada. Cuman dikit lah itu di situ. Masih waiting sih sebenarnya. Masih waiting. Masih waiting. Waiting for the right time to enter. 70% kriptonya itu di mana? 70% kriptonya Bitcoin, ETH. Udah. Ya ada lah yang altcoin. Tapi gitu ya. sedikit porsi ya, lebih sedikit. Ya, sedikit. Bitcoinnya sama, semuanya dicoba dibungain juga? Atau enggak? Sebagian besar sih, ya. Ya, sebagian besar sih emang ya harus diputar. Ditaruh di Nobi juga? Ya, tim. Karena, kita sebagai startup founder ya, no time, ya kan? And actually itu ya, satu lagi kan gitu. Solve problem, lu sendiri juga bisa ngerasain, ya kan? Benefit dari produknya? Benefit produknya gitu kan. Like imagine lu bikin restoran kue tiaw tapi lu sendiri nggak makan kue tiaw. Right? Susah kan? Gitu. Ya, jadi sebenarnya sama gitu kan di situ. Like di manage misalnya my asset di manage sama Nobi gitu kan. Gitu. Ya di situ saya juga tahu kalau misalnya kayak kripto itu risk-nya seperti apa dan perasaan orang sebagai investornya itu seperti apa, what concern-concernnya itu seperti apa misalnya. Ya jadi itu yang mungkin ya mendasari juga kayak ya I'm building this ya I'm gonna use this, harus dong. Menarik. Tapi formatnya itu kapan akan mau bridging ke retail? Kalau retail berarti gue lihatnya agak mirip reksadana berarti nanti ke depannya. Jadi for semua orang lebih jadi MI-nya gitu loh. Ya, bisa dibilang itu salah satunya lah. Itu salah satunya. Mungkin yang jauh sebelum orang masuk ke reksadana, biasa orang masuknya deposito dulu kan. Ya kan? Sebelum deposito tabungan. Ya kan? And I think itu emang nature-nya orang ya. Nature-nya orang pertama mulai dari something yang simple dulu, yang mereka bisa understand, ya kan. Tapi dari situ belajar tabungan, deposito, reksadana, obligasi, lalu mulai muncul tuh produk-produk lainnya kan. Nah kalau untuk kripto apakah persis seperti itu? Maybe, ya. Tapi kita lihat kripto ini sebenarnya hopefully more than that. Ya. Karena kalau bisa aku lihat ya, jujur ini Indonesia kan produk finansialnya sebenarnya kan juga nggak banyak ya. Sedikit banget. Opsinya sedikit. Opsinya dikit. Derivatif produk aja sedikit kita. Kita option saja repot banget itu. Exactly. Ya kan? Jadi mau kayak gitu ya hopefully better ya, hopefully more gitu kan. Dan ini kan kita lihat juga yang muda-muda yang di akademi kripto, mungkin follower-followernya bro juga kan pintar-pintar nih ya kan, jadi lebih melek. Nah kalau misalnya lebih melek kan jadi sebenarnya kan lebih bisa nerima juga produk-produk yang mungkin lebih sophisticated, yang lebih cocok juga. Gitu. Nah we shall see. We shall see ke depan ya. Iya. Untuk closing target Bro Lawrence next bull run, Bitcoin di harga berapa? I think not financial advice, not financial advice. ATH udah pasti, new all time high, itu sudah pasti. Di kapan, kira-kira kapan dan berapa? Wah, kapan ya? 2024 ya, pasti ya. 2024 mungkin, 2024 akhir mungkin? Q4 lah ya? Ya, Q4 ya, 2024 akhir. The new all time high, just putting number out there ya. Biar seru, 150K I think at least. 150K?
150K. Prediksi dari At least. Bro Lawrence. Oke. At least 150K lebih bullish dari gue. 150K ya. Oke. Karena institution. Karena institution. Lo akan lihat ini ngedorong ke new high karena BlackRock punya ETF application 99,8% di approve udah pasti ya. We shall see. Oke, thank you banget Bro Lawrence udah datang. Sama-sama. Jadi teman-teman boleh cek Nobi Out. Aplikasinya bisa di mana? Aplikasi ada di Play Store.